saudara terkasih, semoga Tuhan memberi engkau damai dan sukacita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu permenungan yang berjudul Harapan Umat kepada Tokoh Agama. Kutipan refleksi yakni 1 Timoteus bab 5 ayat 17 yang berkata demikian. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah menyampaikan khotbah dan mengajar. Tidak sedikit orang bertanya dengan nada miris. Pertanyaannya kira-kira begini: mengapa tokoh agama, tidak semua, hanya tertentu saja, saat menyampaikan ceramah, seminar, khotbah, atau pengajaran sering bersifat menghasut? Isi yang disampaikan kerap mencela, bahkan menghina ajaran agama lain. Bukankah seharusnya tokoh agama harus membawa damai? Bukankah seorang tokoh agama mengajarkan umatnya untuk saling mengasihi, saling memaafkan? Ini adalah sebuah pertanyaan kritis dari umat kepada tokoh ataupun pimpinannya. Goresan ini dengan judul Harapan Umat kepada Tokoh Agama adalah sebuah untaian sederhana yang mengajak kita, khususnya yang mengaku diri tokoh atau juga yang ditokohkan oleh umat karena suatu jabatan atau pemimpin. Saya berharap jangan menokoh-nokohi, apalagi sampai menghasut umat untuk saling membenci. Sekali lagi, tulisan ini sederhana dan sesederhana bahasa dan maksudnya. Tokoh agama adalah pewarta. Seorang pewarta lebih memperhatikan apa konten yang ia wartakan daripada fokus dengan penampilan dirinya, penampilan jasmaniahnya, atau popularitas. Karena seorang tokoh agama bukanlah selebriti. Seorang selebriti tentu bangga dengan senang kalau followernya banyak dan semakin bertambah banyak. Seorang selebriti senang tampil di depan publik, apalagi diliput oleh berbagai media. Itu manusiawi. Tetapi kebanggaan seorang tokoh agama terutama bukan terletak pada jumlah umatnya, tetapi apakah followernya semakin memahami apa yang dia ajarkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang dia sampaikan. Ambisi seorang tokoh agama sebenarnya agar umatnya semakin mengenal siapa Allah dan apa ajarannya. Seorang tokoh agama harus mencerahkan, bukan meresahkan. Pencerahan akan berjalan dengan baik kalau referensi pengajarannya bersumber dari buku suci, kitab suci agama masing-masing, dan ajaran yang baik lainnya seperti nasihat, ide, masukan, kearifan lokal, dan pendapat tokoh-tokoh tertentu. Tetapi bukan dari apa yang berkecamuk dalam dirinya, kebencian, sakit hati, dan seceplos kilat dilampiaskan dalam ajarannya. Pengajaran bukanlah ajang balas dendam dan pembalasan sakit hati. Pengajaran juga bukan mau merekrut follower supaya ikut dengannya walau pada jalan yang tidak benar. Disinilah kualitas seorang tokoh agama, yakni ia sukses meredam sentimen pribadi demi pencerahan kepada publik, pencerahan kepada umat. Ia berpusat kepada Allah dan bukan berpusat kepada diri sendiri. Siapa yang berpusat pada diri sendiri akan jatuh pada ambisi demi popularitas pribadi. Seorang tokoh agama lebih suka memberi daripada mengharap dan menerima. Ia tulus dan bukan berharap ujian, apalagi seonggok materi.
Ia akan bersukacita memberi makanan rohani kepada umat, pengajaran berkonten kasih, pengampunan, kepedulian. Ia tidak terlalu berharap balasan jasmani dari umatnya. Ia akan tetap dengan penuh sukacita melaksanakan tugas pelayanannya, kendati pun ada atau tidak ada balasan dari umat. Dia akan tetap memelihara iman umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, seorang tokoh agama harus tetap berpikir di bumi. Artinya tetap rendah hati. Pujian bukan membuat dirinya melambung di awan dan lupa diri. Ia harus tetap bersikap rendah hati. Ia harus tetap mau mendengarkan nasihat, masukan, dan bahkan kritikan umat. Tokoh agama harus mendengarkan orang lain yang mungkin lebih bijak, lebih tahu, dan lebih mempunyai pandangan luas. Beliau harus terbuka untuk belajar dan mengisi diri. Masih banyak lagi harapan umat kepada tokoh agama, tetapi itu bisa dirangkai dengan refleksi sederhana ini. Umat tidak mengharapkan tokoh agama yang pintar berkhotbah. Bukan seorang tokoh agama menjadi figur yang sangat terkenal dan tampil di mana-mana, tampil di media. Umat berharap agar tokoh agama tetap menjadi manusia yang mempunyai perasaan kemanusiaan, kasih, punya daya maaf, damai, kepedulian, merangkul, sederhana, dan rendah hati. Tokoh agama harus mempunyai energi kemanusiaan, sebab hal itulah yang menjadi isi pengajarannya. Seperti ungkapan Latin mengatakan nemo dat quod non habet, yang artinya tidak seorang pun mampu memberi apa yang tidak ia miliki. Seorang tokoh agama harus mempunyai kasih, maaf, rendah hati, dan damai, dan itulah yang dia wartakan. Tokoh agama bukanlah dewa yang tidak bisa tersentuh. Dan terakhir, umat berharap agar tokoh agama adalah seorang pendoa dan bukan penuntut atau penuduh. Ia harus lebih dahulu merenungkan apa yang dia ajarkan. Ia adalah seorang gembala yang membawa kawanan ke padang rumput yang hijau, bukan membawa kawanan ke padang yang gersam. Semoga kita, terutama yang mengaku diri tokoh agama atau yang ditokohkan oleh umat, mencerna, memahami, merenungkan, menghayati ajaran yang dia sampaikan. Amin. Tuhan memberkati.